Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya pada hari Baik. ini? Alhamdulillah kalau baik. Ayo sekarang bukunya dibuka masing-masing ya. Sekarang materi kita tentang pengertian hadiah. Apa itu hadiah? Ada yang tahu? Enggak Bu. Oke, di sini Ibu akan jelaskan ya apa itu hadiah. Pengertian hadiah. Adapun hadiah berasal dari kata hadi. Terdiri dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf h. Bukan h kecil ya. Kalau h kecil h. Yang ini h. Ya Bu. H, dal, dan ya. Maknanya berkisar pada dua hal. Yang pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata hadi yang bermakna petunjuk jalan karena dia tampil di depan. Yang kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hidayah yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. Hadiah ini juga sering disebut juga dengan hibah. Hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hadiah itu merupakan pemberian atau kenang-kenangan, penghormatan, dan penghargaan. Adapun menurut ahli fikih atau istilahnya menurut fikih, hadiah itu didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, Zakaria Al-Ansyari. Yang kedua, Syahid Syabik. Yang ketiga, Muhammad Qal'aji. Yang pertama tadi apa? Menurut istilah fikih, hadiah itu apa? Didefinisikan sebagai berikut. Apa yang pertama tadi? Zakaria apa? Al-Ansyari. Ya. Yang pertama, Zakaria Al-Ansyari. Adapun hadis yang berbunyi al-hadiyah wahiyah tamliku mayuhmal ayyub'as ghaliban bila iwadin ila muhda ilaihi ikrama, yang artinya hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya didefinisikan atau dikirimkan kepada penerima yang memuliakan. Maksudnya ini ya, kita kan itu ya apa? Kita ada hajatan lah ya di rumah orang, Mas. Kalau enggak ya apa? Ada orang ulang tahun, terus kita kan pasti positif kita ngasih hadiah ya berupa kado. Nah, kado itulah yang dinamakan hadiah, yang dimana kita tuh menyerahkan hadiah itu kepada orang yang harus hak milik hartanya itu. Kita kan misalnya ngasih ke Umi. Nah, berarti ibu ngasih ke Umi karena apa? Itu hadiah buat Umi. Tuh. Tanpa Umi ganti rugi ke ibu. Soalnya kan ibu udah ikhlas menggantikannya. Yang kedua, Syabik Sabik. Yang hadisnya yang berbunyi al-hadiyah kalhibati hukman wa ma'nan. Yang artinya hadiah itu seperti hibah
dalam segi hukum dan maknanya. Nah, dalam pengertian syahid ini dia tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah itu tuh dua istilah dengan satu hukum dan satu makna, sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah juga berlaku bagi hadiah. Yang ketiga, Muhammad Qal-Aji yang hadisnya berbunyi al-hadiyati ya iqai syai'i bi khairi iwadin silata wa taqrubu wa irroman, yang artinya hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambungkan tali silaturahmi atau mendekatkan hubungan dan memuliakan. Yang Ibu jelaskan tadi, kamu memberi hadiah ke Umi, memberikan hadiah ke Fatli, bertujuan untuk bersilaturahmi atau mendekatkan hubungan kalian, bukan hubungan pacaran loh ya, ini hubungan kekeluargaan loh. Nah, Muhammad Qal-Aji ini menegaskan bahwa dalam hadiah itu tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu, yakni ada kalanya untuk menyambungkan tali silaturahmi, mendekatkan hubungan dan memuliakan. Kalau kita pahami dalam 3 titik bisa kita pahami ada titik temu antara ketiga definisi atas, yaitu hadiah itu pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah ya. Syahid menganggap hibah dan hadiah itu sama persis. Sedangkan Zakaria Al-Ansari dan Muhammad Qal-i dia itu membedakan. Ya, hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah itu bertujuan untuk memuliakan untuk menyambungkan tali silaturahmi, terus menjalin hubungan tadi, hubungan keluargaan loh ya, yaitu sama saja kayak kita bersilaturahmi. Nah, hadiah itu merupakan pemindahan pemilik atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya, sementara zatnya tidak, maka itu merupakan pinjaman atau i'arah, karena hadiah haruslah merupakan tamlikan li al-ain atau penyerahan. Maksudnya penyerahan itu ya dari Umi lah ya. Itu kan awalnya itu dari Umi. Nah, Umi ini menyerahkan ke Fatli kayak gitu. Nah, itu namanya pemindahan atau penyerahan hadiah kan. Pemilik atas suatu harta kepada pihak lainnya. Nah, penyerahan itu harus ada pemiliknya atau masih sama hidup ya. Kalau dia sudah mati atau sudah meninggal dunia, itu bukan hadiah lagi, itu namanya wasiat. Nah, di samping itu penyerahan pemilikan yang merupakan hadiah itu harus tanpa kompensasi atau tamlikan yang lainnya bila iwah, karena jika dengan kompensasi ini maka bukan hadiah melainkan jual beli. Pengertian itu belum
spesifik menunjukkan hadiah ya. Menurut para ulama, tamlikan li alai hina al haya bila iwad ini merupakan hibah. Sementara hibah itu mencakupi 3 macam. Hibah dalam arti khusus, sedekah, dan hadiah. Nah, Imam Hanafi ini mengatakan bahwa Imam Syafi'i membagi tabarrut atau pemberian seseorang kepada yang lain menjadi 2 bagian. Yang pertama itu terkait dengan kematian yang disebut dengan wasiat. Nah, kan semisal ya, kamu mau ngasih hadiah, tapi ternyata orang yang ingin kamu kasih hadiah itu tadi udah meninggal dunia. Nah, jadi kamu hanya bisa mewasiatkan hadiahmu itu tadi. Kalau misalnya dia masih hidup, nah baru itu kamu kasih ke itu namanya hadiah. Beda ya Dek ya, yang pemberian orang yang masih hidup sama pemberian orang yang sudah meninggal ya, yang dilakukan saat hidup. Pemberian saat masih hidup ini ada 2 bentuk. Yang pertama, murni pemindahan pemilik seperti hibah, sedekah, dan wakaf. Yang murni pemindahan pemilik itu ada 3 macam: hibah, sedekah, sunah, dan hadiah. Di sini juga ada dasar hukum hibah dan hadiah. Nih, dalil yang menjadikan dasar disyariatkan hibah maupun hadiah dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran, hadis Nabi, serta ijma ulama antaranya. Yang pertama Al-Quran ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 177 Allah berfirman, wa ata al-mala ala hubbihi dawil qurba wa yatama wa masakini wa benas sabili was sabilina wa fir rikob, yang artinya dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau yang memerlukan pertolongan ya, dan orang yang meminta-minta atau orang yang memerdekakan hamba sahaja. Dalam potongan ayat di atas ini menggambarkan bahwa dianjurkan memberikan sebagian harta yang kita sayangi atau kita cintai itu kepada orang yang membutuhkan. Di sini juga ada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, wa atun nisaa saduqatihinna nihratan fa in tina lakum an syai'im min hu nafsan faquluhu hani'am maria, yang artinya berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan. Ya, ibaratkan itu ya makanan gitu loh Dek ya, yang sedap lagi baik akibatnya. Yang kedua menurut as-sunnah, diantaranya dari Abu Hurairah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala madal tahabba ruahul Bukhari fil adab mufradat Abu Ya'qub Basanah Hasan, yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian saling memberi hadiah
agar kalian saling mencintai. Mencintai bukan dalam mencintai itu bukan itu ya Dek ya, apa, bukan kita saling itu ya, apa, mencintai kan kita bisa mencintai Allah, kita bisa mencintai Rasulnya, teman kita itu cuma sebagai teman loh ya, nggak sebagai pacar. Nanti aku mencintaimu, aku sayang kamu, apaan itu. Menurut Al-San Aini bahwa Al-Baihaqi dan lainnya juga meriwayatkan hadis tersebut, tetapi dalam setiap riwayatnya banyak kritikan orang, sedang penyusunannya sudah menilai hasan sanadnya, penguatnya. Di antaranya hadis berikut ini, sekalipun lemah. Itu kan ada hadisnya kan ya, dibaca sendiri ya. Dari Anas RA, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, saling memberi hadiah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah itu menghilangkan kedengkian. Ya kita beda semua itulah. Masa kita udah orang kaya tapi kita nggak bisa itu ngasih hadiah ke orang itu. Rukun dan syarat hadiah. Di sini ada rukunnya ya, ada syaratnya. Sebelum membahas rukun dan syarat hadiah, maka ditemukan terlebih dahulu pengertian rukun dan syarat, baik secara etimologi maupun terminologi. Nah, kalau secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Indonesia, KBBI lah ya, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan atau peraturan petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Nah, secara terminologi, dalam ensiklopedia hukum Islam, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dan dengan adanya sesuatu tersebut dan tidak adanya hal itu. Nah, perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama usul fikih bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri. Nah, para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah dan hadiah itu mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat dianggap sah ya dan berlaku hukumnya maksudnya. Nah, di sini hadiah rukun hibah atau hadiah itu ada 3. Yang pertama, pemberi hibah. Yang kedua, penerima hibah atau al-mauhub lahu. Yang ketiga, perbuatan hibah. Ada juga yang mengemukakan itu selain apa? Ibnu Rushyd itu ada juga Abu Al-Rahman Al-Jaziri bahwa rukun hibah itu ada 3 macam ya. Yang pertama akidain, yaitu orang yang memberikan dan orang yang diberikan. Ada yang diberi ya. Atau wahib dan mauhub lah. Yang kedua mauhub lah barang yang diberikan, yaitu harta. Yang ketiga syihat atau ijab dan qabul.
sini ada juga ya macam-macam hibah atau hadiah itu. Yang pertama itu al-hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian atau balasan. Ya. Yang kedua, sedekah, yaitu yang menghibahkan sesuatu yang dengan harapan pahala di akhirat. Yang ketiga, wasiat, yang dinamakan wasiat menurut Hasbi Asyidib adalah suatu akad di mana seseorang manusia mengharuskan di masa hidupnya. Pemberian hadiah kepada penjabat. Mati selanjutnya ya. Pada dasarnya pemberian hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang di antara mereka. Tentunya pemberian hadiah itu dapat menumbuhkan rasa kasih sayang. Dalam itu merupakan pemberian hadiah yang muncul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas. Hadiah bisa dikategorikan menjadi dua loh ya. Ayo sebutkan apa aja? Ada yang tahu? Satu. Yang pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Yang kedua, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu, baik untuk kepentingan dirinya maupun kepentingan orang lain. Nah, untuk kategori pertama, dijelaskan bahwa orang yang memberikan itu ikhlas dan ini bisa dibenarkan jika orang yang diberi hadiah itu benar-benar ikhlas memberikan kepada kita atau orang yang berprestasi ya, atau orang yang memberikan hadiah itu termasuk orang yang biasa yang tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Di sini pemberian hadiah kepada penjabat atau penguasa itu pernah terjadi pada masa Nabi Sulaiman. Beliau mendapat hadiah dari Ratu Bilqis yang berharap keselamatan kaumnya. Dalam firman Allah surat An-Naml ayat 30-30 yang artinya, dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada yang diberikannya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Penjelasan ayat di atas adalah bahwa Ratu Bilqis itu memerintahkan kerajaan Sabaiyah pada zaman Nabi Sulaiman, mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk menunjukkan keinginan berhubungan baik antara Ratu Bilqis dengan Sulaiman ya. Namun Nabi Sulaiman itu berkata, apakah kamu mendukung aku dengan harta? Maksud ucapan ini adalah menolak hadiah tersebut. Karena Nabi Sulaiman merasa bahwa hadiah tersebut bagaikan sogokan yang bertujuan untuk menghilangkan beliau melaksanakan suatu kewajiban. Sebab kalau tidak dalam rangka suap menyuap, maka menerima hadiah dalam rangka menjalin hubungan baik walau dengan negara non-muslim dapat saja dibenarkan.
Dari sini ada yang mau dipertanyakan? Ya. Udah paham semua? Ya. Nah, oke. Sekarang udah jam berapa? Apakah udah waktunya istirahat? Ya. Maaf ya kalau udah kelewatan batas itunya ya. Oke, kita lanjut besok lagi ya dalam pertemuan besok. Jangan lupa dibaca-baca lagi loh ya. Nanti kalau yang belum paham bisa ditanyakan. Soalnya sekarang waktunya udah habis. Jadi dilanjutkan buat pertemuan besok. Oke? Oke. Aku tutup ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.